Iya. Baik, mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat akhir April, 30 April tahun 2021 adalah ngaji online kajian Islam Psikologi yang ke-51. Istimewa nih ada Mbak Ulfani Wiyatama SPD, mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi UI, lalu ada moderator kita Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Berikut ini adalah tata tertib untuk mengikuti ngaji online kajian Islam dan Psikologi. 1. Peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Mohon video dalam posisi on saat sesi foto bersama, sampaikan pertanyaan di kolom chat, narasumber akan menjawab saat sesi tanya jawab. Selama bulan Ramadan, acara ini selesai hingga pukul 5 sore. Berikut ini ada link dokumentasi Instagram dan YouTube. Silahkan untuk di-follow. Time schedule kita hari ini dimulai pukul 15.30, ruang Zoom dibuka, lalu pengajian surat Yasin, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama, dan penutupan jam 5 sore nanti. Ini adalah rundown-nya. Pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman MSI. Sambutan moderator, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Dan pembicara tamu kita, Ulfani Wiyatama SPD dengan judul Prosedur Membangun Perilaku Baru, bagian 2, Chaining. Tanya jawab dan hadiah kuis sponsor hari ini dari Manari Bread and Cake. Ini adalah profil moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Ada juga online yang bisa untuk silaturahim melalui Facebook, Instagram, email, dan website. Profil narasumber kita adalah Ulfani Wiyatama SPD, guru SMP di SMP IT Insan Mandiri Kalisari, pendidikan lulus S1, pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta, dan saat ini mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI SKSG UI. Berikut ini ada alamat email dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Bapak Ibu, berikut ini adalah sponsor kita Manari. Untuk hampers lebaran mungkin ada yang berminat dengan tipe Rashid, Kanaka, Samara, Dahlia, Kasvin, Azril. Ya, ada 6 jenis. Dan ini yang terakhir, Kahfi dan Zahra. Total ada 8 jenis hampers. Mungkin Bapak Ibu berminat nanti bisa menghubungi ke Manari Bread and Cake. Terima kasih. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ngaji Yasin nih. Mas Arief istimewa hari ini nih. Pesertanya 40 juta orang. Silakan Mas Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Qail wa amma ba'du. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الشهود لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا جميع مشايخنا ومرشدنا
وجميع أولياء الله والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وثم إلى أرواح جميع أهل الصفية مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم وصل جميع المرحومين المذكور في قلوبنا وصال هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صوم مصص لا يشين ظاهر ربتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أولياء وبكرامته بشفاعته شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Arief. Mas Arief tadi disampaikan ya, berarti ada info mengenai WA ya. Oh, okay. Ya, alhamdulillah. Khawatir nanti nggak gabung. Doanya apa tadi Mas Arief? Bagus deh, saya baca semoga. Semoga terdapat hidayah sama maghfirah. Amin. Semoga orang dapat hidayah, amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Kepada Profesor Reni kami persilahkan. Masih di mute Bu, maaf. Ya. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu lagi hari Jumat di penghujung April ya, tanggal 18 Ramadan 1422 Hijriah. Insya Allah hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Mbak Ulfani Diatama. Jadi ini seri tentang modifikasi perilaku, bagaimana kita bisa merubah perilaku dari seseorang ya, biasanya untuk anak kita atau mungkin bawahan kita ya, dengan perilaku tertentu yang diharapkan kita bisa dengan teknik-teknik tertentu kita bisa mengubah dirinya. Dan itu memang perlu ketelatenan. Ini seri kedua yang terakhir. Yang sebelumnya kita basicnya kita belajar tentang bagaimana memberikan reward, memberi punishment, ya. Kemudian ada bagaimana time intervalnya, kemudian ada fix rasionya, ya. Sekarang kita mendengarkan lebih advance lagi. Nah hari ini seperti privat ya Mbak Dewi, ya. Iya Bu. Dan ini yang istimewa, kita bayangkan ya, Mbak Fani ini latar belakangnya S1 Fisika UNJ. Mbak Dewi S1-nya apa ya Mbak Dewi? Kependidikan Islam.
pendidikan Islam. Ini ada Mbak Cucun, S1-nya IPB. Mbak Zafira, apa latar belakang S1-nya? Mas Arief apa Pak Arief, Ustadz? Tasawuf psikoterapi, Prof. Tasawuf Wah, psikoterapi. bagus. Jadi ini macam-macam luar biasa. Dan tapi ini kita dengerin Fani ya. Fani ini bisa menyampaikan dengan sangat baik sekali ya, PowerPoint-nya juga bagus ya. Kita akan bisa menikmati apa yang disampaikan oleh Fani. Ya, silakan Fan. Baik, terima kasih banyak Prof. Reni. Saya izin share screen ya, Prof. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Reni, ada Mas Arief, dan Bu Dewi, serta Bu Cucun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat kita sharing, dapat kita belajar bersama dalam ngaji online yang sudah ke-51 ini, luar biasa sekali. Sudah ke-51, kita melakukan sebuah usaha dalam mendapatkan ilmu yang insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan meneruskan kembali kemarin masih dalam behavior modification. Kalau teman-teman sebelumnya saya itu ada yang menjelaskan mengenai shaping, lalu mengenai prompting, reinforcement, punishment, rewards. Saya akan melanjutkan kepada yaitu yang disebut dengan chaining. Apa sih itu chaining? Di dalam behavior modification, mari kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa yang akan disampaikan pada hari ini. Pertama kita akan belajar mengenai teorinya terlebih dahulu, lalu kita belajar mengenai strategi di mana chaining ini dapat diterapkan, lalu kepada aplikasinya, khususnya nanti kita masuk ke dalam aplikasi dalam Islam, lalu yang terakhir nanti ada daftar pustaka. Baik, yang pertama adalah teorinya. Baik, chaining itu apa sih? Kenapa chaining ini termasuk ke dalam modifikasi perilaku? Kalau kita belajar mengenai chaining, awal mula itu kita belajar mengenai behavioral chain terlebih dahulu. Behavioral chain itu merupakan sebuah perilaku yang terdiri atas 2 atau lebih komponen stimulus respons. Jadi ada beberapa perilaku yang kita lakukan di dalam behavioral chain, namanya juga chain, rantai gitu. Nah, dalam membentuk perilaku tersebut ada tahap-tahapnya terlebih dahulu, ada step-stepnya terlebih dahulu. Nah, behavioral chain ini merupakan perilaku kompleks yang terjadi dalam urutan tertentu. Contohnya misalnya chewing gum, lalu anak-anak belajar makan dengan sendok. Contohnya misalnya chewing gum ini, pada saat kita ingin makan permen karet, kita tidak semata-mata makan begitu saja permen karet itu ya. Jadi kalau misalnya ada permen karet, pasti kita ambil bungkusnya, kita keluarkan dari bungkusnya tersebut, kita kletek bungkusnya, lalu baru kita masukkan ke mulut, lalu kita makan seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya sebelum kita mencapai tujuan kita, yaitu untuk makan permen karet. Ada juga contohnya misalnya anak-anak belajar makan dengan sendok. Pada saat anak-anak belajar makan dengan sendok, mereka akan mengetahui terlebih dahulu nih, sendok pertama kali dipegang. Setelah dipegang, misalnya dimasukkan ke mangkok. Setelah dimasukkan ke mangkok, disekop makanannya, diambil makanannya, diciduk, baru dimasukkan ke mulutnya. Seperti itu. Jadi, behavioral chain itu merupakan perilaku yang terjadi dalam urutan tertentu. Nah, chaining ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengajarkan individu melakukan behavioral chain. Jadi chaining ini merupakan metodenya, metode atau prosedur untuk kita dapat memberikan pembelajaran mengenai behavioral chain kepada anak-anak atau orang-orang yang ingin kita berikan tujuan perilakunya tersebut. Nah, di dalam di dalam chaining ini ada yang disebut dengan task analysis, di mana kalau misalnya kita ingin melakukan prosedur chaining, itu kita harus mengidentifikasi nih seluruh perilaku yang dibutuhkan. Kayak tadi misalnya permen karet, pasti kita harus menuliskan, oh kalau mau makan permen karet, beli permen karetnya, lalu nanti kita buka bungkusnya, lalu kita masukkan ke mulut, seperti itu ya. Jadi task analysis ini proses menganalisa behavioral chain dan memecahnya dalam komponen stimulus respons. Jadi di dalam tujuan kita untuk makan permen karet, kita buka kembali langkah-langkahnya tersebut dan kita tuliskan ke dalam bentuk, kalau misalnya di sini istilah psikologinya task analysis. Ada yang namanya discriminative stimulus, ada yang namanya response. Jadi contohnya di sini itu adalah anak-anak yang mau belajar makan menggunakan sendok. Nah, jadi kita memecahkan tadi langkah-langkah misalnya mau makan dengan menggunakan sendok itu, stimulusnya itu adalah berupa
sebuah mangkuk yang berisikan makanan serta sendok itu kita letakkan di meja. Setelah diletakkan di meja, sendok dan mangkuknya itu, responnya anak-anak itu kita harapkan bahwa mereka dapat mengambil sendok tersebut. Nah, pada saat sendok tersebut diambil, mereka masukkan, mereka genggam di tangan mereka, lalu mereka masukkan ke dalam bowl-nya, masukkan ke dalam mangkuk tersebut. Nah, setelah dimasukkan ke dalam bowl, ke dalam mangkuk tersebut, makanannya akan disekop, makanannya akan diambil oleh anak tersebut. Nah, pada saat makanannya berada di dalam sendok, maka mereka akan mengangkat sendok tersebut dari tangannya tersebut dan mengarahkannya ke dalam mulutnya anak-anak tersebut. Nah, ini ada perbedaannya antara 5 langkah dan 3 langkah. Jadi kenapa ada perbedaan? Ada yang dipecah menjadi 5, ada yang dipecah menjadi 3, tergantung dengan kemampuan tingkat masing-masing anak. Ada yang mungkin anak-anak memang masih terlalu kecil atau misalnya memang dia anaknya memiliki keterbatasan atau intellectual disability, itu akan lebih baik kalau misalnya chaining-nya itu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, supaya anak-anak tersebut mengerti lebih dalam dibandingkan kalau misalnya kita memberikan 3 langkah loncat-loncat chaining-nya tersebut. Gitu. Jadi ada tergantung dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Nah, kita akan belajar selanjutnya ada di dalam chaining itu ada 2 metode kembali, ada yang namanya forward chaining, ada yang namanya backward chaining. Kalau forward chaining itu adalah menggunakan prompting dan fading dalam merangkai komponen perilaku secara bertahap dimulainya dari langkah awal yang dibuat pada task analisis. Jadi setelah kita buat task analisis tadi, ini saya memakai contoh yang 3 langkah. Pertama, makanan serta sendok diletakkan di atas meja, lalu anak-anak itu mengambil sendoknya dan dimasukkan ke dalam mangkuk. Setelah dimasukkan ke dalam mangkuk, dia menyakop makanannya, lalu mengangkat sendok tersebut, lalu dimasukkan ke mulutnya. Ini 3 langkah jadinya. Nah, kalau pada saat melakukan forward chaining, ini dilakukan benar-benar sesuai dengan task analisis yang kita buat. Jadi dari langkah 1 sampai langkah 3 itu kita terapkan kalau menggunakan forward chaining. Dan pada saat forward chaining ini, kita berikan prompt dalam setiap membentuk step by step-nya tersebut. Nah, contohnya itu karena mohon maaf sebelumnya saya kesulitan untuk mencari video terkait kasus ini, namun ini sebagai gambaran saja forward chaining pada anak-anak yang sedang ingin belajar menuliskan namanya. Alright, Hope, are you ready to practice writing your name? No, it's too hard. But it only has 4 letters. I still think it's hard. Do you want me to show you? Yes. Okay. H-O-P. Namanya adalah Hope. 4 H-O-P-E. letters. Do you think you can write the first letter for me and then I'll help you finish it? Nah, itu termasuk prompting. Bisakah kamu menyelesaikan tulisan pertama, Good job writing the huruf H. pertama H gitu. O-P-E. Nah, selanjutnya dibantu OPE-nya. Get a sticker. Setelah sudah diberikan reinforcer dengan Okay. stiker. Do you think you can write H-O? and Nah, I'll lanjut finish it? lagi Yes. menuliskan H dan O. Belajar untuk menuliskan H dan O. Oh, good Nah, job. P And dan I'll E-nya finish it. itu diselesaikan P. oleh See, it's not so gurunya hard, tersebut. is it? Jadi Alright, can you prompting dan write the fading-nya itu letters? lama-lama semakin dihilangkan sesuai dengan tahapan pada tes analisisnya. Dimulai I'll dari yang finish it for pertama. you. Put the E. Good job. Okay, do you think you can write your whole name this Dan time? pada All akhirnya 4 letters? bisa menuliskan semuanya. H-O-P-E. Ini bisa kita bayangkan kalau misalnya anak-anak makan ya. Jadi kita berusaha untuk membuat anak-anak itu awalnya itu terbantu oleh bantuan kita prompting, tapi lama-lama kita fadingkan bantuan-bantuan tersebut supaya anak melatih kemandirian anak-anak dan juga ingatan anak-anak. Kayak misalnya di sini berarti kalau makan kita bantu yang pertama kali itu pada saat mangkuk dan sendok ada di atas meja, kita berikan prompting, ayo nak masukkan sendoknya ke dalam mangkuk seperti itu. Nah, nanti anak-anak berusaha untuk masukkan sendoknya ke dalam mangkuk seperti itu. Nah, pada saat sudah selesai mereka bisa melakukan itu,
kita berikan reinforcer misalnya berupa usapan di kepala atau misalnya kita berikan pujian. Itu akan membuat mereka termotivasi dan ingin melakukan perilaku tersebut lagi seperti itu. Dan kemungkinan kalau misalnya anak-anaknya yang memang misalnya memiliki disability atau misalnya autis seperti itu butuh physical guidance. Jadi kita sebagai shadow-nya kita menggerakkan tangannya mereka untuk bisa memasukkan sendoknya itu ke dalam mangkuk. Setelah masukkan ke dalam mangkuk, nah kita arahkan dengan tangan kita, tangannya dia itu, oh setelah masuk ke dalam mangkuk kita sekop ya makanannya. Nah kita bantu dengan tangan, seperti itu tangan kita. Pas saat masuk ke sekop makanannya sudah disekop, kita ini yang kita suap ya ke dalam mulut seperti itu. Nah itu nanti kita ulang, tapi setelah tadi awalnya kita pakai gerakan tangan kita shadow, yang kedua, yang ketiga itu sudah kita hilangkan bantuan kita. Jadi mengurangi prompting kita supaya melatih kemandirian anak-anak dan juga daya ingatan anak-anak melakukan perilaku yang sebelumnya telah mereka lakukan. Nah, apa bedanya dengan backward chaining? Tadi sudah forward chaining, sekarang kita ke backward chaining. Kalau forward chaining tadi dimulai dari awal, task analisisnya ini dimulai dari terakhir task analisis. Jadi menggunakan prompting dan fading dalam merangkai komponen perilaku secara bertahap dimulai dari langkah akhir yang dibuat pada task analisis. Ini saya berhasil mendapatkan video yang memang menunjukkan contoh untuk melatih mereka menyuap makanan ya. Okay, I have Gracie today, and she's going to help me demonstrate how we do backwards chaining with self-feeding. She was a little jealous she hasn't got to be in my videos yet, so she's here today. Okay, so when I teach self-feeding with backwards chaining, I'm going to do the whole skill. So it says yogurt, I just put it in a little bowl to kind of make it easier. Jadi dilakukan dari terakhir di mana sudah menyakup makanan duluan, sudah menyuap terlebih dahulu. I'm going to feed the child. You have to eat it. Come on. Kemudian sudah dimasukkan ke makanan. Nah, ini bagian dari respon terakhirnya. Good job. Itu sebagai reinforcer. Dan ini dapat dilakukan berulang-ulang kali sampai anak-anak benar-benar paham apa yang harus dia lakukan sesuai dengan step by step tujuan yang kita buat di task analisis. So now I'm still going to scoop. I'm still going to pick it up. Stop with the face. I'm still going to pick it up and then she's going to feed herself. So you go ahead. Nah, dia mulai sudah bisa memasukkan makanannya dengan gerakan tangannya sendiri. Tadi kan awalnya ibunya semua itu yang menyuapin ke dalam mulutnya. Kalau sekarang pada saat sudah dimasukkan ke dalam sendok itu dia bisa menyuapnya. And then from there, the last thing is scooping. So you might have to give a little assistance with scooping. Nah, ini prompting, misalnya anak tersebut belum awal. Let them finish the step, and then eventually they can do the whole thing by themselves, one step at a time. Okay. Baik, kalau tadi sudah forward chaining, backward chaining, kita sekarang ke total task presentation. Disebut dengan total task berarti adalah merangkaikan komponen perilaku secara keseluruhan. Jadi antara forward chaining dan backward chaining itu dilakukan oleh si pelatihnya ini, si gurunya atau misalnya orang yang memang melakukan prosedur chaining untuk anak tersebut. Nah, kalau total task presentation itu antara forward sama backward itu dilakukan semua-muanya. Nah, ketika klien A belajar makan, maka terapis mengajarkan 3 komponen task analisis dalam satu waktu, dari awal sampai akhir. Jadi, dia tidak hanya melakukan forward saja atau backward saja, tapi semua-muanya itu mereka lakukan. Itu disebut dengan total task presentation. Tapi di sini ada pertanyaan, kapan menggunakan total task presentation? Di mana ketika task tidak terlalu panjang dan rumit. Kalau misalnya memang panjang dan rumit, langkah-langkahnya misalnya di saat dipecah itu ada 9. Kalau misalnya backward dan forward kita lakukan secara bersamaan, berarti ada 18 langkah yang harus kita penuhi ke anak-anak. Tentunya itu memakan waktu yang lama juga dan
bisa kita lihat ke faktor keduanya, melihat kemampuan pembelajar. Apakah anak-anak tersebut siap apabila kita memberikan mulai dari forward terus backward, dilakukan semuanya seperti itu. Dan juga melihat kemampuan guru. Jangan sampai kita bisa terbalik antara forward dan backward sampai pada akhirnya tidak efektif dan beberapa langkah misalnya ada missed atau misalnya terlewat seperti itu. Jadi memang harus diputuskan kalau total task presentation itu akan lebih baik kalau misalnya tasknya itu tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu rumit. Seperti tadi ada 3 langkah saja, berarti kalau total task presentation ada 6 langkah. Jadi ada forward, ada backward. Lalu lantas strategi seperti apa sih yang digunakan untuk chaining ini? Chaining ini dapat buat apa gitu? Bagaimana cara menampilkannya atau mendemonstrasikan. Jadi ada 4 cara mendemonstrasikan atau mengajarkan behavioral change. Kalau tadi seperti contoh di video itu benar-benar shadow physical guidance, benar-benar bimbingan langsung oleh terapis atau misalnya pengajar tersebut. Nah, di sini ada 4 cara. Bisa dengan written task analysis. Kalau written task analysis itu seperti membuat daftar. Daftar yang di sebelah kanan ini misalnya grocery shopping. Kita ingin supaya anak-anak itu bisa mengerti cara berbelanja dan cara membayar di supermarket misalnya. Nah, kita membuat list-list daftar. Kita membuat list-list daftar dan kita evaluasi. Anak-anak tersebut bisa menceklis masing-masing perilaku yang telah mereka lakukan. Oh, mengambil keranjang, kalau misalnya mereka sudah selesai melakukannya, berarti checklist, seperti itu. Namun, written task analysis ini saya kira memang juga diperlukannya itu untuk anak-anak yang sudah membaca. Jadi, anak-anak yang memang sudah mungkin prasekolah yang mulai membaca umur 6 tahun atau mungkin umur 5 tahun, seperti itu. Kalau anak-anak yang di bawah itu mungkin akan mengalami kesulitan pada saat membaca daftar-daftar list di written task analysis ini. Lalu yang kedua ada picture prompts, di mana picture prompts ini menggunakan gambar-gambar. Kalau misalnya kita punya anak kecil atau misalnya tetangga atau punya anak itu kan suka ada gambar-gambar, misalnya langkah-langkah berwudu seperti itu ya. Nah, itu termasuk juga picture prompts. Termasuk picture prompts yang menggambarkan gambar-gambar dari outcome behavior-nya. Atau seseorang yang sedang melakukan perilaku tersebut kita foto, kita buat gambar, dan kita berikan pada saat anak-anak berusaha untuk melakukan perilaku yang kita inginkan. Lalu juga ada video modeling. Yang ketiga, video modeling berarti menonton seseorang atau misalnya animasi. Di sini sangat banyak ya YouTube gitu, animasi orang-orang yang sedang melakukan perilaku yang kita ingin bentuk seperti itu. Dan ini bisa dilakukan tidak, misalnya videonya itu 20 menit gitu. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu ada yang merasa cepat bosan, kita bisa membaginya menjadi beberapa part. Jadi kalau misalnya 2 part, 3 part, atau 4 part itu bisa dilakukan nanti pas saat 4 part itu misalnya bagian 1 udah selesai nih, mereka sudah bisa. Nah, itu kita bisa berikan reinforcement. Kita bisa berikan treat, kita bisa berikan pujian, kita bisa berikan permen atau misalnya poin-poin. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah self instructions, di mana ini supaya kita bisa mengembangkan verbal prompts kepada anak-anak. Jadi anak-anak ini diajarkan supaya untuk dapat mengingat instruksi dengan tepat. Contohnya nih kayak misalnya kalau ibu-ibu masak ya, saya juga misalnya, oh ya saya mau masak sayur sop hari ini. Kalau masak sayur sop itu apa yang harus dibutuhkan? Oh ya panci. Lalu panci, setelah panci apa lagi? Oh ya air untuk dididihkan, seperti itu. Lalu bumbunya apa saja? Bumbunya ada merica, ada bawang putih, ada bawang bombay, seperti itu. Nah, itu merupakan self instruction. Jadi kita mengingat apa yang harus kita lakukan, dan dengan kalimat-kalimat yang kita sebutkan itu diharapkan kita bisa secara mandiri melakukan perilaku yang kita inginkan. Lalu selanjutnya cara menggunakan prosedur chaining. Jadi chaining ini dilakukan ini untuk yang seperti apa, perilaku yang seperti apa, seperti itu. Jadi pertama kali kalau misalnya kita ingin membentuk perilaku, saya ingin chaining aja, saya ingin shaping seperti itu misalnya. Itu memang kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi perilakunya itu cocok nggak untuk dijadikan sebagai chaining behavior gitu. Kalau misalnya perilakunya itu seperti puasa, kemungkinan saya tidak menginikan ya dengan chaining, karena kalau misalnya puasa itu lebih ke shaping. Jadi ada reward pada saat mereka sudah setengah hari, pada saat 1 hari gitu, bukan merupakan kegiatan yang prosedural gitu. Nah, lalu juga mengembangkan task analisis, jadi perilaku tersebut kita pecah. Oh, yang pertama misalnya mereka tadi harus
mengambil makanan apa. Lalu yang kedua mereka harus membayar ke kasir. Lalu yang ketiga mereka harus mengeluarkan uang seperti itu. Jadi kita membuat langkah step by step perilaku-perilaku yang harus dicapai. Lalu yang ketiga adalah membuat baseline mengenai kemampuan peserta. Ini sangat-sangat jelas karena pada saat melakukan chaining tidak semua anak itu dapat melakukan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi kita juga harus mengetahui anak-anak ini tuh bisa mulai itu dari mana seperti itu. Apakah dengan 3 langkah itu cukup atau misalnya dengan 6 langkah itu cukup, itu perlu kita analisa. Lalu juga memilih metode chaining yang digunakan. Bisa backward atau forward. Kalau misalnya berdasarkan literatur buku yang saya baca, backward chaining itu bagus apabila memang untuk anak-anak yang mengalami intelektual disabilitas. Karena pada saat backward chaining itu kan kita sudah memberikan tujuan yang ingin kita capai, seperti tadi makan. Sudah dikasih tahu duluan gitu, tujuan terakhir kita adalah untuk makan. Ataupun misalnya mengikat tali sepatu, itu juga bagus untuk dijadikan sebagai backward chaining. Lalu mengimplementasikan prosedur chaining, dan yang terakhir adalah memberikan reinforcement setiap setelah menguasai task. Ini tentunya sangat penting karena melihat bahwa anak-anak itu suka pujian, anak-anak itu suka apabila kita memberikan sesuatu atas pencapaiannya dia. Tentunya ini sangat penting, bisa berupa motivasi ataupun poin-poin dalam setelah mereka melakukan tas-tasnya. Lalu aplikasi chaining di sini karena kita temanya ngaji online, saya mencoba untuk kita pada saat mengajarkan anak-anak itu melakukan wudhu. Gitu. Untuk anak-anak yang memang masih prasekolah, mereka sangat senang tentunya ya saat mencoba belajar sholat dan mengikuti gerakan-gerakan ayah ibunya gitu saat melakukan sesuatu. Terutama misalnya anak-anak kecil yang memang ibu ngapain gitu, mau sholat, gimana sholat, itu sholat itu apa, seperti itu misalnya, sholat itu ibadah dan sebagainya, sebelum sholat kita berwudu misalnya gitu, wudu itu apa gitu kan, anak-anak suka nanya terus-terusan. Nah ini kita mencoba untuk melatih anak-anak wudu dengan chaining. Jadi langkah pertama memang membuat task analisis, jadi membuat step by step terlebih dahulu, apa sih yang ingin dicapai dalam setiap step. Nah, di sini sebenarnya di gambar itu ada 8, tapi saya menambahkan dengan membaca niat berwudu dan juga membaca doa setelah wudu. Nah, ini kita dapat tuliskan, dan ininya task analysis sequence, ini merupakan seperti bentuk written analysis, jadi bisa kita bentuk sebagai bentuk checklist juga. Kalau anak-anak yang sudah dikira sudah paham dengan bacaan-bacaan, ini bisa kita lakukan sebagai salah satu strategi. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah membaca niat berwudu, berarti dia checklist. Oh ya, sudah selesai. Lalu langkah kedua, mencuci tangan, menyela-nyela di antara jari-jari. Sudah bisa dilakukan. Oh ya, checklist kedua. Setelah mencuci tangan lalu berkumur-kumur, checklist ketiga. Nah, di setiap checklist-checklistan itu kita berikan penghargaan, reinforcement. Kita berikan mereka pujian atau misalnya berikan permen atau poin-poin supaya memotivasi mereka melakukan selanjutnya terus sampai tujuan kita tercapai, sampai setelah membaca doa setelah wudhu ini. Dan ini juga sebagai picture prompts, kita bisa menggunting-gunting gambar-gambarnya, jadi hanya memberikan clue seperti itu, mungkin bisa yang tulisannya ini kita bisa simpan, hanya memberikan clue berupa gambar-gambar supaya anak-anak, oh ya ini gambarnya pada saat mencuci tangan, berarti langkah pertama memang mencuci tangan, dan kita bisa menempelkannya di buku mereka ataupun misalnya menempelkannya di tempat-tempat yang sering mereka lihat pada saat mereka mau melakukan wudhu, seperti itu. Nah, ini sebagai analisisnya saja, stimulus dan responsnya ada 9 langkah dari awal. Jadi lama-lama ini awalnya memang kita berikan prompt, kalau di chaining lama-kelamaan itu promptnya akan menghilang sesuai dengan langkah yang ingin kita tuju. Jadi misalnya langkah pertama saat azan. Azan itu sebagai stimulus ya. Kalau anak-anak dengar azan, oh ya azan, sudah waktunya kita sholat misalnya gitu. Nah, kita memberikan prompt, ayo nak sudah azan nih. Langkah pertama apa nih kalau misalnya mendengar azan? Oh ya langsung ke pancaran air. Nah, ini merupakan responnya dia. Pada saat mereka bisa ada inisiatif untuk ke pancaran air dan mereka misalnya sudah bisa membaca niat wudhu, itu nanti setelah kita melakukan ini, kita berikan praise, kita berikan reinforcer, wah good job, seperti itu, keren kamu. Kalau dengar azan, langsung itu ya ke kamar mandi, ngambil wudhu, misalnya seperti itu. Nah, pada saat kita mengajarkan kembali, kita memberikan prompt pada saat mereka mencuci tangan. Oh ya nak, cara mencuci tangannya seperti ini loh, kita berada di belakang mereka gitu. Kita arahkan tangan mereka, mencuci tangan mereka. Terus ini ya sampai ke sela-sela jari mencuci tangannya seperti itu. Lalu nanti selanjutnya sampai ke tahap 9. Setelah di tahap 9, saat mereka sudah menyelesaikan wudhu, kita akan bilang ke mereka, kita baru sekali nih Lona melakukan ini,
kira-kira kamu bisa nggak kalau misalnya melakukan dari awal lagi, biar supaya kamu lebih pinter nih, gitu. Nah, kita bisa akan melihat nih kemampuan anak-anak, apakah ternyata anak-anak itu bisa mengingat sampai membasuh wajah misalnya. Nah, itu sudah keren sekali kalau misalnya mereka bisa langsung mengingat sampai membasuh wajah tanpa kita berikan prompt. Nah, pada saat mereka bingung, oh ya habis membasuh wajah apa ya? Oh, ternyata membasuh kedua tangan. Nah, pada saat itu barulah kita muncul sebagai prompt lagi. Kita memberikan prompt sampai pada akhirnya ke R9 dan tentunya supaya sampai semua behavioral chain ini terinternalisasi, bisa mereka terapkan dan pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak perlu kita memberikan prompt lagi, anak-anak tersebut bisa melakukannya dengan baik. Nah, ini merupakan sebuah video prompt atau video modeling, di mana kalau tadi kita sudah di written task analysis, lalu juga ada yang sebelumnya prompt gambar atau picture prompt. Kalau ini merupakan salah satu contohnya itu video modeling. Kita bisa memberikan Okay, now I'll teach you how to make wudu. It's important that you do the following steps in order, but before you start, you should make an intention to make wudu. You can do this by whispering to your heart, I'm going to make wudu. Step 1. Begin by saying Bismillah. Step 2. Completely wash your hands including your wrist and between the fingers. Do this 3 times. Step 3. Dan seterusnya sampai kepada step 9. Nah, ini kita bisa melihat kemampuan anak-anak lagi semuanya, bahwa kita bisa membagi-bagi video ini menjadi beberapa part. Jadi tidak semuanya kita hadirkan video tersebut dari awal sampai akhir, lalu anak-anak menirunya, karena itu juga bisa akan membuat anak-anak cepat bingung dan cepat lupa. Jadi kita bisa membaginya beberapa part. Oh ya, sampai ketiga misalnya sampai berkumur-kumur. Nah, pada saat mereka sudah bisa melakukan, pada saat mereka sudah menonton itu, kita pause videonya, ayo kita praktikkan apa yang tadi dia tunjukkan di video itu, gitu. Nah, itu bisa diulang-ulang kali, setidaknya bisa 2-3 kali. Nah, kalau sudah sampai 3 kali, wah keren ya kamu bisa mengingat apa yang tadi udah ada di video itu. Nah, itu juga kita berikan reinforcement. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita putar lagi videonya, lalu menjalankan terus sampai pada tahap membaca doa selesai. You can now pray as long as you don't break your wudu. There are 4 things that break your wudu. They are yang menjadi kuncinya adalah memang pada tahap chaining ini kita memperhatikan kemampuan anak dan juga step by step ini yang memang harus butuh sabar. Terkadang step by step ini misalnya terlewat atau anak-anak lupa, kita di sini di chaining itu ditekankan kepada memberikan reinforcement, bukan memberikan punishment. Jadi positif reinforcer. Dan lalu juga yang pasti konsisten dan melakukan tinjauan. Kita mengevaluasi nih 3 hari apakah anak-anak setelah kita ajarkan seperti itu masih ingat, ataupun 2 hari setelah anak-anak melakukan wudhu tersebut, kita latih perilaku wudhu tersebut, apakah anak-anak masih ingat, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang belum mengingat, kita bisa ulang lagi dan bisa kita atur strategi yang lainnya. Ya, lalu chaining ini saya dapat melihat dengan pilar pendidikan yang dijelaskan atau dikembangkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau ini menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 pilar pendidikan pada saat beliau ini mengajar. Beliau kan juga seorang guru ya, seorang profesor di Nizamiyah College di Iran. Waktu pas beliau sebelum memulai hidupnya sebagai seorang sufi, dan beliau ini menerapkan setidaknya 6 pilar-pilar pendidikan pada saat beliau mengajarkan murid-muridnya. Yang pertama adalah taking individual differences into account. Ini yang pasti sangat jelas, tadi di chaining juga ada, bahwa kita harus memperhatikan kemampuan anak masing-masing. Kita tidak bisa melakukan chaining itu sesuai dengan apa yang kita buat, namun kita tidak melihat kemampuan siswa tersebut. Karena sesungguhnya juga Al-Ghazali itu melihat kemampuan anaknya masing-masing. Al-Ghazali itu menganalisis perilaku anak-anak masing-masing pada saat mereka belajar di kelas, gitu. Nah, dari situ Al-Ghazali itu melihat
oh kalau misalnya anak yang seperti ini strateginya harus seperti ini. Kalau anak yang seperti ini strateginya harus seperti ini. Jadi seperti itu, dan chaining pun sama seperti itu. Lalu yang kedua adalah accountability and self-observation, di mana ini menekankan pada akuntabilitas diri, yang merupakan jaminan untuk memperoleh kemampuan anak-anak tersebut. Jadi kita juga harus memiliki akuntabilitas diri, kita juga meyakinkan diri sendiri bahwa kita dapat melakukan ini sebagai seorang terapis dan dapat memberikan pengajaran chaining ini dan berguna supaya anak-anak dapat melakukannya dengan baik agar tercipta perilaku yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada adopting gradual education, di mana ini menurut Al-Ghazali sangat penting bahwa untuk mencapai sesuatu itu harus butuh tahapan-tahapan. Nah, untuk mencapai tahapan yang advance itu harus selesai dulu nih dari tahapan yang awal ini. Jadi pada saat mau naik ke tahapan lebih tinggi, harus dipastikan terlebih dahulu anak-anak ajarnya tersebut itu selesai di tahapan pertama. Kayak tadi juga chaining, kita tidak bisa langsung loncat kepada membasuh kaki sebelum kita berkumur-kumur seperti itu. Jadi anak-anak memang harus difokuskan terlebih dahulu sesuai dengan step yang kita inginkan. Ini purification and resisting one's desires terkait dengan hati ya. Di sini kalau Al-Ghazali itu menerapkan adanya nilai-nilai kejujuran, lalu juga nilai-nilai motivasi dan juga kontrol diri untuk mencapai tujuannya seperti itu. Lalu juga ada learning by hard work. Ini jelas sekali ya bahwa ilmu dan kerja keras itu akan membawakan kepada sebuah proses pencapaian yang maksimal. Lalu juga enhancement, ini terkait Al-Ghazali menjelaskan menekankan kepada reward dibanding punishment. Seperti yang tadi di chaining juga menekankan kepada reinforcement yang positif untuk dapat anak-anak termotivasi melakukan langkah-langkah selanjutnya di dalam chaining tersebut. Bukan kita memberikan, kok kamu nggak bisa, masa gitu aja kamu lupa, seperti itu. Tapi lebih kepada reward-nya atau positive reinforcement atau praise, seperti itu. Baik, inilah daftar pustaka yang saya pakai. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan, mungkin masih banyak kekurangan. Terima kasih Prof. Reni, Bu Dewi, dan panitia semuanya, serta Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Terima kasih banyak, Van. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini bisa lebih jelas. Nah, di sini mau ada yang mau coba nggak? Ada Pak Bahrul Mubarak, ini semua adalah para praktisi PAUD dan Ustadz Arief punya anak. Pak Ustadz Arief kira-kira mau buat perilaku apa nih untuk si kecil di rumah? Ada nggak yang kira-kira mau dibentuk, terus kok kayaknya belum terbentuk gitu? Waduh, Arief dulu Prof ini. Kalau belum ada nggak apa-apa. Untuk sementara belum, Prof. Tapi belum ya. Oke, terima kasih. Oke, ini kayaknya Pak Mubarak udah mau siap-siap. Pak Mubarak, dari pengalaman Pak Mubarak ya, ini kira-kira perilaku apa yang mau dibentuk kepada anak dan sulit. Dan ini kita tahu bahwa dengan topik kita pada hari ini ya, chaining itu, tadi sebenarnya udah ada kata kuncinya ya pada dari Mbak Ulfa ya, bahwa di sini adalah kita harus memecahkan dulu, atas analisis dulu. Biasanya seorang psikolog itu memberikan behavioral chaining ini pada saat biasanya seringnya itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, karena setiap langkah itu merupakan memberikan reward, adalah suatu kemajuan yang perlu disyukuri gitu, sehingga sampai pada tujuan yang terakhir. Nah, seringkali untuk anak-anak yang normal memang kita tidak melihat secara part-part gitu, nggak lihat, karena tiba-tiba udah bisa aja gitu. Cuman kalau kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus, ini pembagian task analisis ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, dan reward itu juga untuk kemajuan mereka. Makanya waktu yang minggu lalu itu kita belajar tentang shaping dan prompting. Kalau sekarang sudah lebih advance lagi, sudah menuju kepada satu perilaku yang diinginkan. Pak Mubarak mau coba? Aduh, Prof, saya tadi masuknya agak terlambat. Oh, agak terlambat. Oke. Kemudian mungkin Bu Cucun ya. Bu Cucun ini kan guru ya di anak usia dini. Bu Cucun, pengalaman di dalam tempat penitipan anak, apa yang kira-kira mengalami kesulitan ya?
Boleh Prof, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin tidak membuka kamera, Ya, Prof. apa-apa. Baik. Pertama-tama barangkali saya malah jadi teringat putra sulung saya yang kena disleksia ya, Prof. Itu memang apa namanya kegiatan apa namanya cara chaining ini yang saya lihat memang dilakukan terhadap putra saya ketika itu dalam hal membaca, Prof, gitu ya. Karena memang dengan alhamdulillah disleksianya termasuk ringan, jadi terapisnya ini memang memberikan setelah di-assess itu step by step-nya itu apa ya, kalau saya lihat itu memang diberikan apa ya, Prof, satu step itu dalam waktu sekian minggu itu sudah tercapai seperti apa, sampai per pertemuan itu mana yang sudah bisa dicapai, mana yang belum, itu sangat rinci begitu ya beliau membuat. Di luar itu alhamdulillah akhirnya memang pola yang dibuat ke putra saya itu bisa membuat dia kelas 2 semester 2 ya waktu itu, akhirnya alhamdulillah bisa membaca walaupun dengan terbata-bata dan masih butuh drill terus-menerus begitu. Nah, di luar itu mungkin kalau untuk ke anak PAUD ini sekaligus pertanyaan nih Prof, mohon maaf. Ya. Kalau dilakukan dengan bernyanyi boleh tidak ya? Karena atau dengan tepuk begitu Prof, biasanya seperti misalkan tadi wudhu, kami menyampaikan dengan tepuk wudhu seperti, mohon izin saya contohkan Prof ya Prof, untuk mengetahui nih apakah memang sudah bisa termasuk tadi chaining yang disampaikan oleh Mbak Hana atau belum, Mbak Hani ya atau belum. Jadi misalnya seperti ini, tepuk wudhu, kemudian tepuk, baca Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh. Bu Dewi sudah apa? Mas Bahrun barengan nih harusnya nih. Maaf nih suaranya fals Bu Dewi. Jangan yang menciptakan Pak Bahrun lagi. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga. Tak lupa basuh kaki lalu doa. Nah kemudian doa setelah berwudu begitu Prof, disampaikan dengan biasa. Nah, apakah itu termasuk aktivitas chaining juga kah? Ataukah apa namanya belum begitu ya? Karena memang biasanya di setiap setelah itu kan kami mengiringi dengan praktek ibadah ya Prof, salah satunya dengan praktek wudu ini. Dan itu kemudian diperhatikan oleh Bu Guru apakah sudah sesuai urutannya ataukah belum. Kalau di DIK saya sendiri, terus terang agak kesulitan itu membiasakan 3 kata ajaib, Prof. Tolong, maaf, dan permisi. Nah ini barangkali mungkin ada tips, karena saya merasakan betul pola dari pola asuh masing-masing keluarga itu berpengaruh ya, Prof. Akan terlihat begitu di anak-anak mana yang bisa dengan mudah akhirnya kita ajak terbiasa melakukan apa namanya menyampaikan 3 kata ajaib itu, mana yang sampai harus kayaknya malu begitu ya Prof mengucapkan maaf atau apa, sampai nggak apa-apa berbisik dulu di telinga Umi gitu, maaf katanya gitu. Nah terus sampai akhirnya mulai agak berani mengucapkan atau tolong gitu. Jadinya apa ya, saya lihat ya itu barangkali memang pola asuh sangat berpengaruh. Nah, hanya barangkali mungkin ada tips bagi kami yang apa namanya untuk apa ya menerapkan itu di anak-anak bagaimana sesuai dengan tadi teori chaining yang disampaikan Mbak Hani. Mohon maaf Prof, kebanyakan ini bertanya. Oke, terima kasih Bu Cucu, ya, terima kasih, bagus banget ini. Silakan Mbak Ulfani, namanya Ulfani bukan Hana loh. Oh iya, mohon maaf. Hana kembarannya. Lain lagi. Iya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Cucun. Saya izin menyampaikan ya Bu Cucun kembali. Tadi setahu saya Bu Cucun sempat bertanya termasuk ini nggak sih chaining yang tadi lagu tepuk wudu seperti itu ya. Lalu juga misalnya tips supaya anak-anak bisa menerapkan 3 magic words tadi.
Nah, kalau yang pertama tadi, yang bernyanyi itu, menurut saya termasuk ke dalam self-instructions, Bu Cucun. Jadi kalau di strateginya itu kan ada 4, ada written task analysis, lalu juga ada video modeling, lalu ada picture prompts, yang terakhir ada self-instructions. Jadi kita mengembangkan supaya anak-anak itu ada verbal prompts. Pada saat kita bernyanyi, kan anak-anak biasanya cenderung mengikuti apa yang kita nyanyikan gitu ya Bu. Nah pada saat sudah mandiri, saat tidak ada kita untuk membantu mereka menyanyi, mereka nanti akan otomatis pada saat wudhu gitu. Nah itu termasuk verbal prompts. Jadi mereka mengulangi kembali apa yang sudah diajarkan oleh Bu Cucun dan guru-gurunya lain supaya mereka bisa mandiri pada saat melakukan wudhu tersebut seperti itu. Itu kalau menurut saya termasuk salah satu strateginya Bu Cucun masuk ke dalam self instructions. Lalu kalau misalnya izin Evan, siap Prof. Jadi, Bu Cucun itu tadi prompt tadi yang verbal prompt, sementara yang disebut chaining itu rantai tadi. Jadi itu satu mata rantai dari keseluruhan yang kita berharap untuk wudhu terbentuk gitu. Iya. Jadi yang tadi nyanyi itu kan baru di awal aja kan, baru satu step aja, belum selesai dia wudhunya, ya kan? Iya, benar. Nah, yang disebut chain itu adalah behavior chain adalah keseluruhan rantai itu. Oke, Van. Ya, siap, Prof. Iya, benar banget yang tadi menambahkan ya, Prof. Ya, kalau yang keseluruhan wudhunya itu behavioral change, strateginya bisa pakai self instruction, verbal prompts. Jadi memang lagunya berarti anak-anak harus bisa menghafalkan semuanya itu dari awal sampai akhir pada saat juga mereka menerapkan ke dalam wudhunya tersebut. Nah, kalau misalnya tips-tipsnya mungkin 3 magic words itu yang saya pahami mungkin lebih cocok ke shaping mungkin ya Prof ya, karena kalau misalnya anak-anak bisa mengeluarkan misalnya maaf atau tolong seperti itu akan lebih baik kalau kita bisa memberikan langsung rewardnya gitu supaya anak-anak termotivasi, oh ya berarti kalau saya bisa saya mampu ngomong maaf atau tolong dikasih rewardnya sama ibu, dikasih poin sama ibu seperti itu, dan itu bukan merupakan salah satu yang prosedural harus dilakukan antara maaf, permisi ataupun tolong seperti itu. Ya itu bukan chaining, bukan mata rantai karena langsung spontan. Jadi kita yang perlu sampaikan pada anak itu adalah pada saat kalau kamu salah jangan lupa bilang minta maaf ya gitu. Terus jadi kalau dalam minta maaf apa nih rewardnya dikasih, apa tepukan, pelukan atau apa. Nah begitu hebat deh anak mama gitu. Ya, jadi shaping yang kemarin dibicarakan oleh siapa Van yang laki-laki Villa. Oh, pembentukan shaping itu Villa yang bicara adalah untuk membentuk anak bagaimana berpuasa ya. Jadi anak usia dini kita harapkan puasa sampai setengah hari aja misalnya gitu. Tempo hari contohnya adalah ciki itu ya. Jadi itu pembentukan perilakunya. Mudah-mudahan Bu Cucun udah jelas ya. Baik, insya Allah sudah jelas. Berarti tadi chaining itu dia yang satu mata rantai itu berarti saya masih memerlukan step yang lain begitu ya Prof untuk masalah wudhu ini ya? Iya kan wudhu nggak di depan aja kan, bukan cuci tangan aja kan. Iya. Jadi lagunya tadi seperti Emma Ulfani sampaikan itu adalah halus semua lagu untuk wudhu gitu. Baik. Ya baik. Terima kasih Prof. Terima kasih terhadap itu ya apa namanya untuk belajar disleksia atau juga terapi misalnya kan kadang-kadang kita orang tuh suka komplain ya, bosan nih misal terapi gagap ya kan bolak-balik harus niup bolak-balik itu lagi padahal itu kan harusnya latihan di rumah misalnya seperti itu ya anak cadel gitu kan sebenarnya bisa dirubah. Cuman orang tua nggak aten seperti itu dan kayaknya kok nggak ada kemajuan ya seperti itu ya. Nah ini karena terapis harusnya dari awal tuh untuk bilang bahwa kita akan start di sini, berakhir di sini. Nah itu bagaimana tadi yang digambarkan oleh Ulfani tadi adalah yang stimulus discrimination tadi tambah promnya. Ya, kemudian respon apa yang diharapkan dan terus seperti itu. Kalau itu dibuat step by step ada bukunya, ya itu sangat membantu. Selama ini yang saya
ya di beberapa tempat terapi itu tidak seperti itu gitu. Jadi pokoknya anak kayak orang tua taken for granted, keluar dari sana kayak masuk bengkel udah bisa gitu. Padahal nggak gitu. Jadi harus ada digambarkan ya the whole picture-nya supaya anak-anak itu bisa, orang tua juga bisa membantu dan mengikuti apa yang diharapkan dari day by day sampai minggu keberapa ini targetnya selesai. Karena kalau misalnya memang baru di tengah jalan, memang nggak kelar, memang urusannya bukannya dia terapinya nggak beres atau anaknya gimana, karena memang itu mata rantainya belum selesai sampai ujung. Seperti kayak kalung ya, harus semuanya terbentuk gitu kalungnya. Betul, Prof. Alhamdulillah, barangkali putra saya termasuk beruntung bertemu dengan terapis yang ini, Prof. Sekarang sudah semester 6 di universitas, alhamdulillah. Subhanallah. Udah itu disleksinya paling susah loh diperbaiki itu ya namanya ya. Itu waktu masih kelas 1 sampai dengan kenal huruf dan lain sebagainya, berapa lama? 2 semester tadi ya? Bukan 2 semester, Prof. Kelas 2, semester 2 baru bisa. Itu hanya kalau terapis yang sampaikan ini motivasinya yang tinggi katanya. Sehingga itu sangat membantu. Betul, Prof. Kalau motivasinya rendah ini saya juga agak sulit, Bu, katanya gitu. Karena satu hal memang yang membuat dia agak itu tuh, Prof, ketika curhat, Umi, teman-teman suka bilang, ih aku selesainya suka belakangan, katanya gitu. Terus gimana kakak itu menghadapi teman kayak gitu? Biarin aja Umi, katanya gitu. Soalnya ada juga teman yang, emang kenapa kalau belakangan kan nggak apa-apa gitu. Nah barangkali itu merasa dia akhirnya saya tidak beda kok dengan yang lain begitu. Padahal saya sendiri sebagai orang tuanya tahu bahwa kondisi itu tuh ya karena memang kekurangan dia dengan mengalami masalah disleksia ini begitu. Iya. Ya ini sebenarnya bisa masukkan, saya nggak tahu ya di Fakultas Ilmu Pendidikan, siapa yang Fakultas Ilmu Pendidikan ini apakah diajar nggak behavior modification ini. Jadi kalau diajar itu seharusnya ini menjadi pegangan untuk semua guru-guru sih menurut saya. Oke Bu Cucu, terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Iya. Pak Barun udah ready mau sharing ini? Iya Bu. Dengan TKW di Hong Kong gimana? Sehat-sehat aja mereka? Alhamdulillah Bu. Saya ini praktisi PAUD tapi tidak punya background pendidikan PAUD Bu. Jadi lebih banyak belajar sambil saya mempelajarinya itu ya mungkin awalnya menjiplak apa yang dilakukan oleh teman-teman guru yang lain gitu kan. Saya pernah belajar Montessori gitu kan. Saya juga kebetulan senang bercerita. Saya itu tiap hari Jumat itu jadi pendidikan karakter lewat cerita. Jadi saya tiap hari Jumat itu ke anak-anak TK lewat Zoom, ke anak-anak TK Asyafiyah itu ya targetnya adalah bagaimana anak ini mulai mengenal perilaku lewat kisah gitu Bu. Kemudian saya juga suka good behavior. Iya, gitu. Kemudian saya juga suka menciptakan lagu anak-anak memang Bu. Saya banyak sekali lagu yang saya buat, misalnya Before you eat, say basmalah. Before you drink, say basmalah. Before you read, say basmalah. Before you do anything, say basmalah. After you eat, say hamdalah, dan seterusnya Bu. Saya banyak lagu-lagu seperti itu saya buat itu. Ya. Baik, Pak Bahrun ini punya talenta untuk tadi dalam verbal juga ya. Jadi kecerdasan verbalnya itu sangat luar biasa sehingga itu menjadi modal untuk mengajar pada anak-anak TK gitu ya. Jadi ini sangat penting dan juga kemauan untuk belajar Pak Bahrun juga sangat besar sekali. Ini menjadi modal sukses Pak Bahrun sampai saat ini. Amin. Gitu.
Ya, walaupun tidak ada latar belakang pendidikan formalnya, tetapi practical intelligence-nya jadi tinggi juga, sehingga itu yang membantu keberhasilan pada sampai titik ini. Ya, terima kasih Pak Bahrun sharingnya. Ada lagi yang mau share di sini? Ada Bu Mediawati, ada Bu Darmawati, ada Bu Nurul, silakan. Yang ada Bu Dewi kali mau ini, Bu Dewi ini kan asesor PAUD nih. Kira-kira apa gimana nih Bu Dewi? Saya kayaknya mirip-mirip Psychology of Cooking ya ini Mbak Ulfani. Jadi ada SOP ya, ada standar operational procedure-nya nih. Kalau di anak PAUD, jangankan untuk yang rumit ya, misalnya mengupas telur rebus aja memang harus pakai prosedur. Tapi saya justru tertariknya karena saya ngajar bahasa Inggris juga Bu, untuk aliyah level SMA, itu ada materi yang procedure, saya masukkan cooking class di dalamnya. Contoh misalnya how to make a cup of tea. Itu pastikan pour the hot water. Nah, itu kan pakai susunan ya gitu. Saya baru tahu ada ya teori psikologinya behavior ini gitu, dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa gabung. Tadi yang Ibu bilang bahwa ada tahapan harusnya dibukukan, saya setuju banget Bu. Kadang-kadang anak-anak itu meniru saja tidak cukup gitu ya Mbak Ulfani. Jadi ada SOP tadi. Saya kan cari-cari info tentang ini ya, chaining ini. Oh ternyata untuk makan aja gitu, untuk makan permen saja ambil dari kantong, buka dulu gitu. Atau mengupas pisang, itu saya ajarkan untuk level PAUD, tapi ada backup teorinya loh gitu. Masih takjub-takjub saya nih Bu ya. Apakah teori ini hanya untuk anak tadi usia dini atau sebenarnya bisa juga ya untuk usia di atasnya karena ada isi SOP tadi gitu. Ya Mbak Ulfani. Ya, Ulfan silakan Fani dijawab. Ya, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Prof. Izin ya Bu Dewi menyampaikan pendapat. Tidak terbatas umur sih ya Bu, kalau menurut saya, karena memang ada anak yang umur besar, ternyata mereka memang mengidap autis. Tadi Prof sudah memberikan informasi bahwa memang chaining ini biasa digunakan untuk anak-anak yang memiliki intelektual disabilitas, atau misalnya anak-anak yang memang memiliki kemampuan itu tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Jadi pada saat mereka dilakukan pemecahan rantai tersebut dengan tahapan-tahapan, itu berusaha untuk memahami dan memudahkan anak-anak tersebut untuk mencapai tujuan akhir pada perilaku yang ingin dibentuk. Dan kita tahu teman saya tuh punya adiknya tuh udah SMP, namun sampai sekarang memang memakai baju itu masih sulit untuk mengancingkan baju. Nah, ini mungkin bisa salah satu diterapkan prosedur chaining tersebut kepada anak tersebut, walaupun meskipun sudah SMP gitu ya, tapi setidaknya itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa untuk mereka. Bagaimana kita mencoba untuk membantu dengan prosedur chaining ini dan tidak terpaut umur gitu. Tapi mungkin kalau misalnya yang sulit kayak tadi Bu Dewi, kayak how to make a cup of tea, kan mungkin ada anak-anak yang sulit gitu ya, yang nggak pernah ke dapur atau bagaimana gitu. Nah ini kalau misalnya diterapkan dengan chaining, SOP diberikan SOP seperti itu, bisa juga dengan bentuk checklist gitu. Nah ini salah satu bentuk strategi yang tepat juga, seperti itu Bu Dewi. Mungkin seperti itu Prof. Ya, bagus banget ini Van. Ya jadi kalau misalnya bisa di Psychology of Cooking tadi yang Bu Dewi mencoba kembangkan, itu dibuat semua step-stepnya tadi pas analisisnya itu sangat membantu orang-orang untuk lebih mencintai untuk memasak dan sebagainya, ya. Dan membantu juga orang tua yang tadi disampaikan oleh Ulfani bahwa mungkin enggan atau sulit kan, karena sekarang suka sangat pragmatis ya, makanan tinggal pesan aja, GoFood dan sebagainya. Ya, jadi memang kelihatannya ya ke dapur itu katanya gampang ya, tapi tadi contohnya mengupas bawang itu memang nggak mudah gitu. Ya, atau membuat masakan apa gitu, semua ada step-stepnya ya, semua. Jadi bukan hanya masak aja sih dalam semua kegiatan kita tadi, maka disebut behavioral chaining itu adalah mata rantai perilaku gitu. Jadi memang ada SOP-nya, istilah di dalam yang kita umum adalah SOP seperti itu. Ya, Bu Dewi ini silakan bisa lebih dikembangkan nanti dari Psychology of Cooking,
apa namanya Bu Dewi, bukan dipromosikan, karena istilah ini memang sangat spesifik psikologi ya, dan itu hanya muncul pada mahasiswa saya yang psikolog ya, adalah profesi psikologi untuk membuat report bagaimana mereka melakukan terapi untuk anak-anak, dan biasanya adalah masuk kategori ABK tadi, seperti itu. Mereka harus membayangkan, memecah perilaku supaya si orang tua merasa sukses step by step-nya. Itu kata kuncinya juga tuh Bu. Dari tadi saya nyari apa ya tujuannya memecah tadi ya Bu, menjadi lebih memecah perilaku sehingga orang tua merasa sukses pada anaknya. Jadi mensyukuri oh udah sampai sini ya dia ya udah bisa ini. Nah, baru nanti beranjak lagi, makin lama makin sulit, dan akhirnya terbentuk satu kesatuan perilaku keseluruhan, betul. Alhamdulillah, nambah lagi. Betul, itu setuju, Prof. Ya, bagus. Sangat bersyukur step by step-nya, Prof. Iya. Boleh bertanya, Prof? Ya, silakan. Ini Prof, terkait dengan tadi chaining itu, saya kan tidak mengikuti dari awal, tapi kok saya ingin bertanya apa kaitannya dengan pembelajaran Montessori, Prof? Jadi kan kalau di kurikulum Montessori itu, kebetulan saya pernah ikut pelatihannya, ada 5 area, dan salah satu area itu ada namanya practical life, di mana anak-anak dilatih bahkan bisa sekitar hampir 100 perilaku, mulai dari cara batuk, bahkan cara mengangkat kursi gitu kan. Nah, di situ juga memang ada prosedurnya, ada procedures yang harus diikuti, misalnya ketika mau mengangkat kursi, duduknya di sebelah mana, berdirinya sebelah mana. Nah, jadi biasanya kalau di Montessori itu di awal disebutkan, misalnya hari ini kita akan belajar memindahkan kursi. Nah, kemudian dicontohkan oleh gurunya. Kalau untuk practical life masih bisa masih bisa dengan secara verbal juga. Kalau beberapa hal yang lain mungkin hanya dicontohkan saja, tapi kalau yang practical life tuh misalnya berdirinya di sebelah mana, nah kemudian setelah itu dicontohkan dan dipraktekkan oleh Fris ya. Jaringan Pak Bahrun terputus. Fani tolong dijawab. Practical life dari Montessori itu kan sampel-sampel dari perilaku ya, yang diperlu anak-anak tahu di dalam kehidupan praktis sehari-harinya. Ya, terus kaitannya dengan behavioral training gimana, Van? Coba. Apakah sama? Baik, Prof, izin ya, Prof. Ya. Mohon maaf, mungkin Mbak Bahrun nanti bisa mengikuti. Jadi kalau menurut sesuai dengan Montessori kan selain memberikan practical life juga terkait dengan attitude mungkin ya. Karena di situ bagaimana Montessori mencoba untuk bahwa semua dalam perilaku itu ada nilai-nilainya gitu, memberikan sebuah bentuk perilaku yang baik supaya dapat berguna pada saat dalam kehidupan. Nah, untuk kaitannya dengan behavioral change, kalau memang ada prosedur-prosedurnya seperti itu salah satu bentuk behavioral change. Namun apakah dia memutus seperti stimulus respons gitu, belum tahu ya Prof ya, karena belum begitu ini prosedurnya itu seperti apa gitu bentuknya, apakah ada stimulus dan responsnya, dan juga sekiranya kalau misalnya cara-cara yang mudah kayak mungkin tadi Pak Bahrun itu batuk gitu, ini saya sih kalau behavioral change mungkin nggak begitu banyak tahapannya. Kalau misalnya etika batuk gitu, misalnya ngambil sapu tangan ataupun misalnya menutup mulut seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya memindahkan bangku, memindahkan meja itu kan ada teknik-teknik tertentu gitu, apalagi khususnya kepada anak-anak. Jadi mungkin sangat bagus apabila dikembangkan sebagai bentuk behavioral change supaya kita tahu, oh anak-anak itu pada saat mengangkat bangku itu apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah sudah sesuai dengan tata letak bangku, atau misalnya kita berdiri di tempat yang sesuai dengan prosedur-prosedur pada tahapan-tahapan di Montessori tersebut. Seperti itu, Prof.
Ya, Pak Barun mungkin bisa sudah bisa menangkap ya yang tentang behavioral chain ya. Iya, Prof. Mata rantai Tadi perilaku. maaf saya keluar karena tahu mungkin karena koneksinya atau apa tadi. Iya, tadi agak freeze ya, ada freeze ya tadi ya, sehingga Iya. nggak kedengaran. Ya intinya Pak Barun sebenarnya Montessori itu kan memberikan satu tadi berbagai macam perilaku yang praktikal tiap hari yang bisa dipakai oleh anak, yang harus dikuasai anak-anak. Tapi bagaimana anak-anak itu bisa sampai ke sana itu digunakan modifikasi perilaku. Gitu. Jadi pada satu anak-anak kan tadi ada individual differences ya, perbedaan individual ini perlu kita lihat karena ada anak-anak yang bisa catch up cepat ya, bisa mencapai cepat, tapi ada anak-anak yang lamban gitu ya. Nah, tergantung tadi tingkat kecerdasannya. Pada anak-anak yang perbedaan ini orang tua, guru maupun orang tua bisa melihat. Nah, sehingga bagaimana dia sudah bisa mencapai tadi mengejar ketinggalannya itu bisa dengan cara yang tadi disampaikan oleh Fani dengan chaining ini gitu. Ya, jadi modifikasi perilaku ini kata kuncinya ada stimulus response, ada reward punishment, ada shaping, ada prompting gitu ya. Jadi itu semua bagian di dalam pembentukan perilaku. Seperti itu Pak Barun. Ya, mudah-mudahan bisa kejawab. Baiklah, tanpa sadar nih di jam 5 nih Bu Dewi, alhamdulillah kaji kita pada sore hari ini sudah menuntaskan masalah modifikasi perilaku. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua pada Fani, terutama terima kasih banyak untuk pemaparan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Dewi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti saya kerjain jadi PR ya, Mbak Fani periksa ya. Ini bagus banget nih, saya jadi mikir juga kalau ngaji dengan SOP ini untuk hafalan gitu ya. Mungkin kan tadi ada tahapan-tahapannya, strategi behavioral change-nya. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk itu gitu. Nah, acara selanjutnya, Mas Bahrun udah ngangguk-ngangguk tuh Mas Bahrun ya. Jadinya kalau buat ngaji, yang nggak cuma untuk pembelajaran baca tulis ya. Mbak Fani, kita mau ada kuis nggak nih? Mbak Fani sudah siap belum pertanyaannya untuk peserta hari ini? Karena pesertanya banyak nih, nggak terlalu rebutan. Silakan. Mbak Fani ada pertanyaan yang sudah disiapkan? Pak Joko telat, disetrap. Pak Joko. Pak Joko keren nih. Iya, silahkan. Baik, ada Bu Dewi. Ayo, saya siapkan satu atau dua juga boleh, misalnya Bu Dewi. Satu dulu ya. Baik, siap Bu Dewi. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa siap-siap tangannya mengetik di chat ya. Yeah. Kalau yang mendengar dari awal, ada 2 buah jenis chaining. Mungkin bisa sebutkan salah satunya saja. Ada 2 jenis chaining. Pakai bahasa Inggris boleh atau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ada 2 jenis chaining, salah satunya ya sudah cepat sekali nih. Ibu Nurul. Langganan itu. Saya curiga tangannya terbuat dari apa nih? Menang terus. Hebat Mbak Nurul. Ya. Pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua adalah jadi salah satu strategi dari chaining kan itu ada 4 penyajiannya. Nah, itu juga coba sebutkan salah satunya. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia juga. Silakan Bapak Ibu. Tadi disebutkan oleh Prof di soal di Pak Bahrun, juga di Bu Cucun juga. Semangat ya Bu Cucun. Nah, sudah jadi Mas Arief. Iya. Nenek. Ternyata jauh-jauh, nggak percuma dari awal ya, berarti udah hafal nih. langsung lulus. Alhamdulillah 2 pertanyaan ya dari Mbak Ulfani. Prof, mungkin pertanyaan ketiga, Prof. Apa namanya? Jadi Alfna. Mau ikut ngaji. Ayo, Wi. Iya. Pertanyaan ketiga, Bu, mungkin dari Ibu. Silahkan disampaikan kepada peserta. Jaringan saya nih ya, sepertinya kurang baik. Apa tahap pertama untuk suksesnya chaining?
tahap pertama yang harus dilakukan untuk sukses. Tadi Bu Dewi udah bilang ya. Menyebutkan gol kali Bu ya. Siapa yang jawab nih? Biasanya menyebutkan gol dari sebuah kegiatan, Bu. Enggak, bukan. Bukan, Bu ya. Nanti kalau ada rekamannya kita lihat dari awal lagi ya Mas Bahrun. Ada, ya udah. Tuh ada tuh. Iya. Ya betul, Pak Ustadz Arif. Pakai tasnya ya, analisis tugas ya. Jadi tas analisis ya. Gitu. Padahal saya mau jawab tuh Mas Arif. Katanya dipecah-pecah dulu. Iya. Wah, alhamdulillah. Jadi kita pemenangnya Mas Arif lagi ya. Ya. Baik, saya bacakan pemenang pertama Mbak Nurul Mustafida, yang kedua Mas Arif, yang ketiga juga Mas Arif. Alhamdulillah sudah terjawab. Pertanyaan seru sekali ya. Alhamdulillah ya Allah, Ramadan dapat ilmu baru terus-terusan. Bapak Ibu kita foto dulu ya. Mohon yang videonya masih ditutup, dibuka dulu. Pakai ini Wi, pakai filter Wi. Filter apa, Bu? Kamu pakai laptop nggak? Pakai laptop, Bu. Nah, cari ya. Yang itu yang pakai kuping-kuping ya, Bu? Nah, iya. Kamu pakai terserah mau pakai kuping, mau pakai topi. Bentar. Apa pakai anduk rusa atau apa? Yang lainnya udah bisa belum? Saya pakai Studio ini efek. Topi deh. Oh, saya nggak bisa tuh. Kalah sama Ibu. Belum di-update. Biasanya kalau udah di-update bisa. Saya pakai HP Bu Dewi. Saja. Jadi nggak ada yang bisa. Ya udah deh, ya udah. Saya sama Fani aja, Fan. Ayo, Fan. Ya, Prof. Sama Pak Joko juga Pak Joko bisa tuh, keren tuh. Pak Joko keren deh. Baik, yang lain mungkin mau tampilkan atau yang ada dulu ya, juga kita begini foto. Ini aja ya, benar-benar Pak Joko. Saya ikutin Pak Joko deh. Kita foto ya. Satu. Itu Men in Black, Prof. Men in Black. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aduh, pas itu Mas Arif di foto anaknya lihat ke depan. Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Dewi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih sekali, Prof, atas kesempatannya. Ya, Bu Dewi semuanya. Ya, pamit.